Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Haini Noveli Putri, NIM 19233030 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan SPT tahunan badan, yaitu dari mata kuliah pemeriksaan pajak, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dovi Septiari, SE MSc. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUHP, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh wajib pajak badan yaitu seperti PT, CV, BUMN, dan lain-lainnya. Pengujian-pengujian yang dilakukan pemeriksa atas wajib pajak badan yaitu yang pertama, pengujian atas penghasilan, yang kedua, pengujian atas biaya, yang ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal, keempat, pengujian kebenaran penerapan tarif, dan terakhir yaitu yang kelima, pengujian atas kredit pajak. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu pengujian atas penghasilan. Tujuan dari pengujian atas penghasilan adalah yang pertama, kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, kedua, kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu cara pemeriksa memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan tersebut, yaitu ada 9 cara. Cara pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, analisis angka-angka. Ketiga, penelusuran angka-angka. Keempat, penelusuran bukti. Kelima, pengujian keterkaitan. 6. Ekuilisasi dan rekonsiliasi. Ketujuh, permintaan keterangan atau bukti. Kedelapan, konfirmasi. Dan kesembilan yaitu pengujian kebenaran perhitungan matematis. Dan cara pemeriksa memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan tersebut ada 3 cara. Cara pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pengujian kebenaran fisik. Dan terakhir yaitu konfirmasi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu pengujian atas biaya. Tujuan dari pengujian atas biaya ini yaitu untuk memastikan 2 hal. Yang pertama, eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Kedua, keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Selanjutnya itu cara pemeriksa memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan yaitu ada 7. Pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kedua, penelusuran bukti. Ketiga, pengujian kebebasan dokumen. Keempat, konfirmasi. Kelima, eksualisasi atau rekonsiliasi. Keenam, pengujian keterkaitan. Dan ketujuh yaitu pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Nah, cara pemeriksa memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha itu dengan menggunakan wawancara dan pengujian dokumen. Selanjutnya yaitu poin ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Hal-hal krusial yang diuji pemeriksa yaitu seperti yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT wajib pajak, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding. Kedua, jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat mengenai pengujian kebenaran penerapan tarif. Pengujian kebenaran penerapan tarif ini dilakukan oleh pemeriksa pajak yang mana gunanya untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi, wajib pajak menggunakan pengujian ini memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada. Poin kelima yaitu tentang pengujian atas kredit pajak. Pengujian atas kredit pajak ini yaitu ada beberapa cara yang mana untuk memastikan kebenaran kredit pajak tersebut. Cara pertama,
dengan pemanfaatan data internal DJP berupa bukti pemotong dan SPP. Yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Nah, dua itulah cara-cara untuk memastikan pengujian atas kredit pajak. Nah, dengan berakhirnya materi tentang pengujian atas kredit pajak tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.